Balanting Paring di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada era modernisasi diharapkan mampu menjadi destinasi wisata yang menarik dan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Mari kita berkunjung ke Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mernawati, sahabat Rumah Belajar Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 dari SMK Negeri 2 Kandangan, SMK Bisa, SMK Hebat. Kali ini kita akan membahas tentang inovasi pemanfaatan fitur rumah belajar dengan model flipped classroom dalam pembelajaran kimia. Flipped Classroom adalah bentuk pembelajaran blended melalui interaksi tatap muka atau online yang menggabungkan pembelajaran sinkron dengan pembelajaran asinkron. Metode Flipped Classroom yang dilakukan dibagi menjadi 3 kegiatan. Yang pertama, sebelum kelas dimulai. Yang kedua, saat kelas dimulai. Dan yang ketiga, setelah kelas berakhir atau out of class. Pada pembelajaran kimia hari ini, kita akan membahas kompetensi dasar 3.5, menganalisis konsep pembuatan larutan dan sifat-sifatnya. Adapun tujuan pembelajaran melalui pemanfaatan fitur rumah belajar, peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat larutan elektrolit dan non-elektrolit dengan benar. Peserta didik sebelumnya sudah dikenalkan dengan fitur-fitur rumah belajar dan sudah menginstal aplikasi rumah belajar di HP-nya melalui Play Store. Sebelum kelas dimulai, peserta didik sudah mempelajari materi yang akan dibahas dari link materi yang diberikan di Google Classroom. Materi yang telah disiapkan diambil dari fitur rumah belajar dengan laman belajar.kemdikbud.go.id, yaitu sumber belajar, laboratorium maya, dan bank soal. Pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas pada saat ini adalah pembelajaran tatap muka terbatas, di mana peserta didik hanya 50% yang bisa hadir ke sekolah dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Pada saat kelas dimulai, peserta didik melakukan praktikum melalui laboratorium maya dengan topik daya hantar listrik larutan. Kemudian, peserta didik melakukan analisis data dan membuat kesimpulan. Pada saat kelas berakhir, peserta didik melakukan refleksi dan evaluasi. Peserta didik juga akan membuat proyek berupa alat praktikum sederhana. Alat praktikum ini digunakan untuk mengetahui daya hantar listrik larutan. Adapun larutan yang digunakan berasal dari air sungai ataupun air sumur di sekitar lingkungan rumah mereka. Selain mengerjakan soal dari bank soal, peserta didik juga telah mengisi survei terhadap penggunaan fitur rumah belajar dalam pembelajaran. Adapun hasilnya sebagai berikut. 94% peserta didik menyatakan setuju dan sangat setuju bahwa pembelajaran kimia menggunakan fitur rumah belajar membuatnya memiliki kemauan yang tinggi untuk mengikuti pelajaran. 94,2% peserta didik menyatakan setuju dan sangat setuju bahwa pembelajaran kimia menggunakan fitur rumah belajar memudahkannya dalam memahami materi pelajaran. Dan 88,3% peserta didik menyatakan setuju dan sangat setuju bahwa pembelajaran kimia menggunakan fitur rumah belajar sangat menarik dan tidak membosankan. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan memanfaatkan fitur rumah belajar dengan model Flipped Classroom membuat peserta didik
merasa senang dan nyaman dalam belajar. Hal ini sejalan dengan konsep Merdeka Belajar yang dicanangkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mas Nadiem Makarim. Pemanfaatan fitur rumah belajar dan hasil inovasi pembelajaran tersebut kemudian disosialisasikan kepada guru-guru dan siswa yang lain. Sosialisasi dilakukan pada tahap berbagi dan berkolaborasi. Kolaborasi yang telah saya lakukan adalah dengan kepala sekolah, ketua PGRI, Dinas Pendidikan, kemudian tim pengembang STT Kabupaten, dan juga sahabat rumah belajar, serta duta rumah belajar. Alhamdulillah, saya dipercaya oleh Dinas Pendidikan untuk melakukan sosialisasi pada pelatihan pembelajaran TIK untuk guru SMP dan kepala SMP di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sosialisasi ini dilakukan kepada guru Bahasa Indonesia, guru IPA, guru PKN, kemudian guru PJLK, dan juga guru seni budaya. Selain itu, sosialisasi pemanfaatan fitur rumah belajar ini juga dilakukan kepada kepala sekolah tingkat SMP. Kemudian, sosialisasi tentang fitur rumah belajar dan akun pembelajaran ini juga dilakukan kepada guru SMA dan SMK di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Demikian kegiatan-kegiatan yang saya lakukan dalam hal berbagi dan berkolaborasi bersama rumah belajar. Belajar di mana saja, kapan saja, bersama siapa saja. Salam rumah belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.